Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas polemik tentang Paus Fransiskus, kaum muslimin, yang kedatangannya disambut dengan sedemikian rupa oleh sebagian kaum muslimin, ya, kemudian dimuliakan, bahkan demi acaranya Paus Fransiskus, syiar-syiar Islam yang ada di media itu sebagian mereka hilangkan, ya, demi untuk berjalannya acara Paus Fransiskus, ya. Bahkan Pak Kiai Idrus Romli pun, ya, ikut angkat suara mengkritik orang-orang yang memberikan pelayanan yang sangat sangat istimewa lah untuk Paus Fransiskus. Kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran, ada hafizah katanya. Kasihan si hafizah ini, perempuan lagi, di depan laki-laki, Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh, kok terhormat sekali, mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi itu. Ini ikan paus dicium nih. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Rasulullah Nabi terakhir. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup, sudah gak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu, Sinterklas. Nggak boleh itu, apalagi di masjid. Itu tadi komentar dari Pak Kiai Idrus Romli, kaum muslimin, ya. Kami sangat mendukung, ya, dan juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idrus Romli ini, kaum muslimin, ya. Apa korelasinya sih? Kok bisa-bisanya Paus datang kemudian dibacakan Al-Quran di hadapannya? Dan yang membacakan juga perempuan. Emang apa pedulinya Paus Fransiskus dengan Al-Quran? Apalagi yang membacakan perempuan, ya. Perempuan tampil di hadapan orang-orang kafir, membaca Al-Quran, menunjukkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Apa perlunya? Apa perlunya? Kalau memang mau mendakwahkan mereka, ya dakwahkan. Sampaikan tentang syariat Islam. Kalau membaca Al-Quran, mereka apa ya? Dong. Coba, enggak dong. Dan memang itu momennya juga bukan momen kalian mau mendakwahi mereka, tapi momen kalian itu malah mesra-mesraan dengan mereka, ya. Mesra-mesraan sama orang kafir di masjid. Apalagi menunjukkan kemesraan, dicium tangannya, dicium keningnya, ya, sampai Pak Idrus Romli tadi iri, ya. Dia datang saja nggak ada yang cium kepalanya. Jangankan Pak Idrus Romli mau dicium kepalanya, azan saja disingkirkan Pak Idrus Romli. Coba, azan disingkirkan, ya. Dan terkait azan yang ditiadakan di media, ini ternyata ada fakta yang sangat mencengangkan ini, kaum muslimin, ya. Ada video dari channel Dodi Sefriadi, ya. Di sana menampilkan seorang pendeta yang mengkritik kaum muslimin, ya, yang mengkritik orang-orang Islam, yang memberikan sambutan yang luar biasa atas kedatangan Paus Fransiskus, yang sampai mencium tangannya, sampai mencium keningnya, sampai disambut dengan rebana, bahkan sampai dipuji-puji oleh Menteri Agama, katanya patut untuk dijadikan contoh, ya. Paus Fransiskus ini sangat patut untuk dijadikan contoh karena kesederhanaannya, ya. Padahal di sisi lain, ya, keluarga orang tertinggi di negara kita saja menyewa jet pribadi dengan harga yang fantastis untuk jalan-jalan. Jadi kalau mau contoh Fransiskus ini, ya contoh apanya? Ya, kalian contoh apanya? Ya, padahal kalian ini nggak mencontoh. Kalian ini hanya mengorbitkan, mempromosikan tokoh kafir. Supaya apa? Supaya dikagumi oleh kaum muslimin. Nantinya apa? Ya tahu sendirilah, ya. UUD, ujung-ujungnya duit, ya. Dan pendeta ini, kaum muslimin, ini pendeta yang sangat luar biasa, kaum muslimin, ya. Ini pendeta satu-satunya yang mengungkap fakta
Kenapa kok bisa ada himbauan bahwa azan maghrib di media televisi dihilangkan demi acaranya Paus Fransiskus, ya? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Pendeta ini juga mengkritisi umat Islam yang berlebih-lebihan menyambut Paus Fransiskus. Sampai pendeta ini berkata, mau-mau aja diatur-atur disuruh hilangin azan gitu ya. Coba kita lihat nih videonya. Lalu ada paus disanjung-sanjung sebagai Bapak Suci. Bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya, cium-cium tangan loh. Umat mayoritas loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu ya cuman si paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah katanya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya panggilan ibadah cuman running text. Nah kaum muslimin, ya. Jadi kalau kita tangkap dari perkataan pendeta ini, artinya peniadaan azan maghrib di media kemarin, ya kemudian diganti menjadi running text, itu atas permintaan Paus Fransiskus atau mungkin panitia penyelenggara acara tersebut, ya. Berarti alangkah bodohnya orang-orang yang mereka mau jadi budaknya, ya. Artinya kan jadi budaknya kalau nurut dengan perkataan Paus Fransiskus atau yang lainnya yang memerintahkan untuk meniadakan azan maghrib di media. Ini musibah kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ya bisa ya? Kaum muslimin ya, yang mayoritas apalagi sebagai tuan rumah kemudian mau diperintah oleh tamu dengan perintah yang konyol seperti itu kaum muslimin. Parah ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu katanya. Ini menunjukkan satu guru satu ilmu. Man Kristen yang menunjukkan kelas. Yaitu Kristen tidak menyambut paus. Ya, seperti itu dong ya. Sebagai kita kalau toh mau menyambut itu sebagai kepala negara. Ya betul. Oke. Ya, saya berharap semoga kedepannya negara Indonesia memiliki menteri agama yang benar-benar ngerti mengatur agama-agama yang ada di Indonesia. Mengerti tentang toleransi yang sebenar-benarnya, bukan menabrak syariat agama Islam. Tuh kaum muslimin, itu yang mengomentari seorang pendeta kaum muslimin. Bukan muslim. Ya, coba. Orang Kristen saja nggak nyambut Paus Fransiskus seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya beragama Islam itu. Yang sampai cium-cium tangan, cium-cium kening, disambut dengan rebana, disambut dengan meriah, dengan bacaan Al-Quran juga, ya. Dan juga pendeta tadi sudah jelas mengatakan kaum muslimin ya, kok ya mau-maunya diatur sama Paus Fransiskus, ya umat mayoritas, tuan rumah, kok mau diatur untuk menghilangkan azan supaya diganti dengan running text. Coba. Ya, ada indikasi apa ini kaum muslimin? Kok bisa mereka manut dengan perintah Paus Fransiskus? Ya, dan ini jelas kaum muslimin yang mengatakan bukan seorang muslim tapi seorang pendeta. Kalau seorang muslim yang mengatakan mungkin ada sentimen dan wajar kalau ada muslim yang mengatakan seperti itu karena memang sudah jelas beda agama. Tapi ini sesama Kristen kaum muslimin. Ya, antara paus dengan pendeta. Ya, pendeta ini sampai mengatakan seperti itu kaum muslimin. Kok bisa-bisanya tuan rumah, ya kemudian umat mayoritas kok maunya diatur sama tamu yang minoritas? Jadi ada apa ini Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini? Kok bisa-bisanya dengan mudahnya diatur oleh mereka? Ini ada tanda tanya besar kaum muslimin ya. Siapa sebenarnya imam besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama? Apakah mereka ini muslim 100% kaum muslimin? Ini tanda tanya besar. Ya secara zahir mereka muslim. Akan tetapi di dalam diri mereka, di dalam kepala mereka, kita nggak ada yang tahu kaum muslimin. Ya, dan terlebih ya seperti apa yang disampaikan oleh Buya Yahya di video sebelumnya kaum muslimin. Mereka rela menjalin kemesraan dengan orang luar, sementara dengan sesama muslim, sementara dengan keluarganya, mereka rela ribut, mereka rela gontok-gontokan, mereka rela kisruh dengan sesama muslim. Ya, padahal kalau memang mereka ini adalah muslim sejati, seharusnya mereka ini adalah
saling berkasih sayang terhadap sesama muslim dan keras terhadap orang-orang kafir. Tapi realita, mereka mesra dengan orang kafir dan mereka rela bergontok-gontokan dengan sesama muslim, ya. Silahkan nilai sendiri kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.